Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas setulus hati. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah kita adalah beramal dengan ikhlas. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hambanya, "Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah wajahmu di setiap sembahyang, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-A'raf ayat 29. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kalian untuk ikhlas dalam beribadah hanya untuknya. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal melainkan bila di dalam amal tersebut terhimpun dua rukun berikut, yaitu hendaknya amal dikerjakan secara benar lagi sesuai dengan tuntutan syariat, dan yang kedua, hendaknya amal dikerjakan dengan ikhlas karena Allah bersih dari syirik. Maka dapat kita pahami bahwa amal ibadah akan menjadi sia-sia, bahkan tidak bernilai pahala apabila didasari niat riya karena ingin dipuji oleh manusia. Bahkan kemurnian tauhid akan rusak oleh sebab riya, karena riya termasuk syirik. Dan sebaliknya, sekecil apapun amal seseorang, apabila dilandasi niat ikhlas karena Allah semata, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu kita ketahui, dalam kajian tafsir maudhu'i dijelaskan bahwasannya secara etimologi ikhlas berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu khalasa yakhlusu khulusan, yang memiliki arti yaitu murni, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, bersih dan jernih. Secara terminologi, ikhlas mempunyai pengertian kejujuran hamba dalam keyakinan atau akidah dan perbuatan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Menurut pendapat Abu Thalib Al-Makki mengatakan bahwa ikhlas mempunyai arti pemurnian agama dari hawa nafsu dan perilaku menyimpang, pemurnian amal dari bermacam-macam penyakit dan noda yang tersembunyi, pemurnian ucapan dari kata-kata yang tidak berguna, dan pemurnian budi pekerti dengan mengikuti apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ikhlas disebut dalam Al-Quran sebanyak 31 kali dengan 14 derivasinya. Dari 31 kali tersebut, 26 ayat dari 13 surah tergolong dalam kategori Makkiyah, sedangkan yang termasuk dalam Madaniyah berjumlah 5 ayat dalam 4 surah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ikhlas dalam Al-Quran diantaranya disebut untuk menggambarkan susu yang murni. Susu keluar dari perut hewan yang mana dalam perut hewan tersebut terdapat darah dan kotoran, namun susu sama sekali tidak tercampur kedua kotoran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 66, "Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran-kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya."
Quran surat Al-An'am ayat 66. Kita di dunia ini atas kekotoran-kekotoran yang ada, kita perlu memurnikan segala perilaku kita. Kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dapat disimpulkan bahwa ikhlas adalah pemurnian agama dari hawa nafsu dan perilaku menyimpang, pemurnian amal dari bermacam-macam penyakit dan noda yang tersembunyi, pemurnian ucapan dari kata-kata yang tidak berguna, dan ikhlas adalah pemurnian budi pekerti dengan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipermudah oleh Allah dalam beribadah dengan balutan ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.